Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, yaitu si Bang Opi. Di sini saya dapat tugas untuk menjelaskan materi tentang hermeneutika Al-Quran. Semoga materi ini dapat memberi wawasan atau memberi pengetahuan kepada kita semua tentang apa itu hermeneutika Al-Quran dan pentingnya hermeneutika Al-Quran. Supaya lebih cepat, kita ke sebelah cekidot, gengs. Hermeneutika Al-Quran. Hermeneutika sendiri adalah suatu cara atau metode penafsiran dalam menafsir atau menjelaskan sesuatu. Dengan dipadu-padankan dengan Al-Quran, berarti metode atau cara untuk menafsirkan sebuah arti Al-Quran ataupun makna-makna yang terdapat dalam Al-Quran itu sendiri. Dan metode ini pertamanya digunakan oleh seorang tokoh dari Yunani, yaitu Aristoteles. Aristoteles ini menafsirkan sebuah kejadian dan menggunakan metode hermeneutika ini. Banyak pendapat dari para ahli dalam menafsirkan definisi hermeneutika ini, tetapi dalam keadaan mereka ataupun lingkungan mereka berbeda, pastikan mereka berbeda pendapat pula. Namun mereka semua sepakat bahwasanya hermeneutika dalam arti sempit itu adalah sebuah metode untuk menafsirkan suatu masalah atau kejadian tertentu. Tetapi dalam arti luas, yaitu hermeneutika itu suatu cabang ilmu untuk membahas hakikat ataupun suatu cara untuk menafsirkan sesuatu. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hermeneutika itu sendiri adalah cara atau metode dalam penafsiran Al-Quran supaya diri kita atau masing-masing dari kita itu bisa mengetahui apa yang ada dalam Al-Quran atau apa maksud dari suatu ayat tentang suatu kejadian. Dan hermeneutika Al-Quran ini dapat diartikan berarti metode-metode atau cara-cara menafsirkan Al-Quran untuk menjelaskan kepada kaula muda ataupun sesama manusia tentang pentingnya Al-Quran itu sendiri, dan semua mengamalkan atau mengambil hikmah dari kejadian-kejadian sudah lalu yang sudah tertulis maupun yang belum terjadi di dunia sekarang. Makna yang paling utama dari hermeneutika Al-Quran sendiri adalah metode-metode atau cara menafsirkan yang untuk menjelaskan suatu kejadian yang belum tahu betul bahwasanya kita itu tidak mengetahui tentang kejadian luar biasa yang di masa lalu, yang bisa kita tafsirkan atau kita pelajari dengan sangat-sangat mudah bila memahami dan mengetahui apa isi arti itu. Ruang lingkup hermeneutika ini terbagi menjadi 3, yaitu umum, khusus, dan filosofi. Dari yang khusus adalah hermeneutika ini adalah sebagai cabang ilmu dari suatu ilmu sendiri ataupun dari masing-masing ilmu itu yang digunakan untuk patokan dengan menafsirkan suatu kejadian. Yang kedua yaitu yang umum. Umum ini yaitu cara hermeneutika tidak tergabung dengan cara-cara yang lain. Walaupun mereka itu menggabungkan dari beberapa metode-metode, tetapi dia itu tidak tercampur dengan metode-metode yang lainnya untuk menafsirkan suatu kejadian yang sudah terjadi atau yang ingin ditafsirkan menggunakan metode ini. Terus yang ketiga, metode filosofi. Ini adalah metode yang menggunakan teksnya saja, tidak menggunakan metode-metode apa. Berarti itu teksnya yang digunakan untuk menafsirkan suatu kejadian, yang melalui pemahaman seorang filsuf untuk menjelaskan apa itu filosofi atau apa itu kejadian ini, kejadian itu, dan sebagainya dengan menggunakan metode filosofi dan metode ilmiah. Sejarah kemunculan hermeneutika ini adalah yaitu terlahir dari tradisi orang-orang barat, tepatnya di tanah Yunani, yang pertama kalinya digunakan untuk menjadikan pendidikan. Karya pertama yang ditemukan tentang hermeneutika ini adalah karya seorang penulis handal, yaitu Plato. Pada saat itu, Plato menggunakan metode ini untuk menafsirkan suatu teks suci pada abad ke-19 atau 18 Masehi. Plato menggunakan metode ini untuk menggabungkan suatu karya ataupun menafsirkan sesuatu dan digabungkan dengan pendidikan. Metode hermeneutika ini
dulu sebenarnya sih sudah ada sejak dulu banget. Kenapa? Karena banyak teks-teks suci yang dulu tuh diafsirkan dengan metode ini. Namun pada zaman sekarang atau abad ke-19 ke-18 tuh muncullah hermeneutika ini dengan wajah baru atau dengan sebutan baru yang dikenal oleh masyarakat yang baru. Secara periode tersendiri, hermeneutika ini terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama itu klasik, yang kedua itu pertengahan, yang terakhir itu adalah filosofi. Dari yang klasik, menurut Aristoteles bahwasanya kata-kata dari kita, apa yang kita tulis dan apa yang kita ucapkan itulah merupakan dari gambaran dari pengalaman mental kita. Jadi seseorang itu tidak akan sama dengan orang lain, karena sesuatu yang kita ucapkan pastilah berbeda dengan orang lain. Jadi kata-kata orang itu mempunyai ciri khas sendiri. Nah, itu yang pada zaman klasik. Kemudian hermeneutika pada abad pertengahan, yaitu dipelopori oleh Friedrich S, yang mana meletakkan atau menekankan pada suatu kejadian untuk menghindari suatu perselisihan. Dan yang terakhir yaitu metode filosofi. Yang ini banyak mengedepankan hal-hal yang berfungsi untuk menafsirkan atau menjelaskan sesuatu tanpa membahas orang-orang yang ada di belakangnya, atau metode yang digunakan untuk menekankan dan memiliki pemahaman yang sangat filosofi. Itulah tadi kawan-kawan semuanya atas penjelasan dari materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih sekali lagi terhadap kalian yang sudah menonton video ini. Dan supaya video ini berlanjut dengan video-video yang selanjutnya, boleh dong ya kita atau kalian semua luangkan atau ringankan tangan kalian untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng yang ada di situ. Jika Anda suka, share dan like kepada teman-teman semuanya. Mohon kepada semuanya untuk membantu saya ya. Terima kasih. Ya. Like